Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, banyak narasi yang dibangun oleh anggota Robitoh Klan Ba'alawi dalam rangka apologiknya membangun sebuah narasi yang stereotip dengan berbagai kalimat-kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Salah satu adalah bagaimana mereka membandingkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan para kiai sekarang hanya sekedar untuk seolah-olah Mbah Hasyim mendukung terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Padahal setiap zaman dan setiap waktu memiliki persoalan yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula. Mbah Hasyim Asy'ari hidup pada masa pergolakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan pada pemantapan NKRI. Pada hari ini, abad kedua dari Nahdlatul Ulama, tentu persoalannya berbeda pula. Dan hal yang kita tangani sebagai prioritas-prioritas itu juga berbeda dan nggak etis atau nggak apple to apple kalau membandingkan kealiman seseorang dengan orang lain. Kalau mungkin, apakah kiai-kiai sekarang konsisten dengan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Itu masih bisa ditolerir dan ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi misi besar tentang konsistensi terhadap ajaran-ajaran Islam bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konsistensi Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam membela keindonesiaan, itu bisa menjadi tolak ukur apakah kiai-kiai sekarang masih sejalur dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam konteks polemik tentang nasab, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, mungkin kita bisa reka-reka apakah itu sejalan dengan garis pemikiran perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau tidak. Dan saya cuplikan tentang statement dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya analogikan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan kami terjemahkan dalam bahasa Suqiyah atau bahasa pasaran biar lebih gampang dipahami. Wa idza ta'ayyana al-i'timadu ala qawilis salafi fala budda min an takuna qawilihumul ladzi yu'tamadu 'alaiha marwiyatan bil isnadis sahihi aw mudawwanatan fi kutubin masyhurah wa an takuna makhdumatan ila akhirih. Kalau orang mau mempercayai terhadap pendapat orang lain, maka ada koridor. Kalau kita mau mempercayai tentang klaim nasab seseorang, terutama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa koridor. Kita analogikan dengan statement Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Koridornya apa? Pertama adalah marwiyatan bil isnadis sahih. Apakah sebuah berita atau sebuah ajaran itu memiliki kesinambungan periwayatan yang sahih? Dan dalam konteks Ubaidillah, apakah ada ulama
yang menceritakan tentang sejarah Ubaidillah pada masanya dan satu generasi setelahnya. Imam Ahmad itu dikaji dalam konteks periwayatan dari orang sezamannya atau setelahnya, atau di dalam kitab-kitab au mudawwanatan fi kutubin masyhurah, atau yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab yang masyhur. Masyhur dalam konteks pembahasan ilmu nasab adalah kitab yang ditulis pada orang tersebut masih hidup atau satu generasi. Karena mungkin saja kitab selesai dikarang sebuah biografi menerangkan tentang siapa putra Imam Ahmad Al-Muhajir, tapi setelah tulisan itu selesai, sebelum beliau wafat, memiliki putra baru, maka juga harus dianalisis kitab-kitab masyhur yang terkenal setelah satu generasi dengan kehidupan beliau, sehingga bisa tervalidasi siapa putra beliau setelah beliau meninggal. Dalam hal ini tidak ada satupun kitab atau periwayatan yang menerangkan tentang Ubaidillah bin Ahmad, itu tidak ada. Muncul itu setelah lebih daripada 550 tahun. Yang ketiga adalah wa antakuna mahdumatan, harus terperinci. Bagaimana ketika kita menjelaskan tentang ahlul bait, tentang itrah, tentang dzurriyyah, ya, kita persempit pada generasi sekarang. Dzurriyyatur Rasul sangat masyhur dengan sebutan syarif atau sayyid, bukan habib, sehingga ini perlu dipertanyakan, apakah benar yang bergelar habib, atau apakah benar yang bergelar habib itu adalah dzurriyyatur Rasul. Dan ternyata Kiai Haji Imaduddin melakukan riset ilmiahnya dengan tesisnya tidak nyambung atau bukan dzurriyyatur Rasul. Dalam realitas sosial juga tidak ada naqobah al-ashraf yang memberikan justifikasi terhadap maktab daimi yang ada di Indonesia bahwa klan Ba'alawi adalah min dzurriyyatir Rasul. Jadi harus terperinci, tidak mengeneralkan. Ketika kita membahas tentang siapa itu Habib, lalu dituduh sebagai tidak cinta terhadap dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah sejalan dengan pemikiran atau manhaj Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan dalam konteks orang-orang yang hari ini menyebut-nyebut nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kepentingan apologi untuk membela apa yang menjadi perilaku dan pikiran mereka, kita bisa pastikan itu bukan orang NU. Orang NU lebih memahami apa dan siapa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk ketika mufti yang diangkat oleh Belanda melarang adanya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada dua momen statement Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat terkenal, yaitu hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan gerakan politik Nahdlatul Ulama di bawah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari non kooperatif, mendeklirkan perang
terhadap Belanda, bahkan sampai tasyabuh dengan orang-orang Belanda juga dihukuminya haram. Pada saat itu konteksnya memakai dasi, memakai jas, memakai celana panjang yang mirip dengan orang-orang penjajah, sampai segitunya diharamkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi orang itu lebih cerdas, tidak akan tertipu oleh bualan-bualan para orator yang membawa nama-nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kepentingan klan mereka. Bersiaplah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarnis sani li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.